Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kita setiap harinya. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dan juga membahas sebuah topik terkait dengan hukum, yaitu penghapus pidana. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester, terlebih khusus pada mata kuliah hukum pidana. Untuk itu pada saat ini saya akan sharing terkait dengan topik yang sudah diberikan, yaitu penghapus pidana. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan topik kita pada saat ini. Namun sebelum saya akan lanjut lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan dasar penghapus pidana. Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pemidanaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seseorang pelaku tindak pidana. Nah, alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Di dalam KUHP, meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin, alasan penghapus pidana dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua, alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Jadi ada dua, yang pertama adalah merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua merupakan alasan pembenar. Khusus mengenai dasar penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana. Nah, keadaan-keadaan itu sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Yang kedua, pada pasal 48 KUHP tentang daya paksa dan keadaan terpaksa. Yang ketiga, pasal 49 KUHP tentang bela paksa. Yang keempat, pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang-undang. Dan yang kelima adalah pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah atasan. Baiklah, dari 5 pasal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pasal saja, yaitu pada pasal 44 KUHP yang terkait dengan ketidakmampuan bertanggung jawab, yang pada dasar hukumnya sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Nah, Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atau suatu kondisi di mana seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Nah, Simons menggambarkan suatu konsep bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kesalahan yang melekat pada diri seseorang. Nah, Simon pun menyatakan bahwa maksud kesalahan dalam arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan offset atau culpa. Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya tersebut. Sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal ini dapat dipersalahkan kepadanya. Pada pasal 44 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya. Yang kedua, adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit. Nah, menurut Van Hammel, yang dimaksud pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan jiwa, yaitu dengan mengatakan bahwa orang yang kemampuan jiwanya tidak tumbuh secara sempurna, seperti adanya gangguan secara psikis, idiot. Di samping itu, Van Hammel juga Pompe berpendapat bahwa kecacatan tertentu yang berdampak pada pertumbuhan tidak sempurna dari kemampuan berpikir, seperti orang-orang yang buta sejak lahir atau orang-orang yang tuli sejak lahir termasuk di dalamnya. Jadi itu terkait dengan pembahasan pasal 44 KUHP, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi pembahasan yang begitu singkat dari saya terkait dengan penghapus pidana terlebih khusus pada pasal 44 KUHP, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sangat singkat ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita semua. At the end, di akhir sesi ini, saya ingin mengajak bagi Bapak Ibu calon mahasiswa dan mahasiswa yang telah lulus dari SMA atau SMK yang belum tahu nih mau masuk atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk kita semua agar dapat bergabung, apply di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI fakultasnya lengkap, prodi-prodinya juga lengkap, kampusnya strategis, dan juga meskipun sekarang masih zaman COVID-19, pandemi masih melanda, namun pembelajaran tetap berlangsung secara baik, tentunya melalui virtual daring untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti penyebaran COVID. Untuk itu semuanya fasilitasnya juga luar biasa dan juga dosen-dosen yang ada di sana sangat luar biasa, top-top lah, berkualitas, qualified di bidangnya masing-masing. Untuk itu saya mengajak untuk kita semua yang belum tahu nih, mau lanjut ke perguruan tinggi mana, mau melanjutkan studi kemana, mari orang gabung di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.